Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu udah mau terhubung bersama Mari di sini ya. Sekarang kita masuk ke konten asmara cinta segitiga. Kali ini untuk Sun Moon Rising Venus yang berada di Capricorn ya. Akan ada dua kali tarikan kartu tarot. Yang pertama untuk membaca hubungan Capricorn dengan pasangan sahnya. Tarikan kartu tarot kedua untuk membaca Capricorn dengan pasangan selingkuhannya ya. Tapi sebelum Mari mulai tarik kartu tarot, wajib Mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Langsung kita awali dengan melihat bagaimana situasi Capricorn dengan pasangan sahnya dulu ya. Ini energi untuk bulan Oktober 2022, situasi yang mereka hadapi. Kayak di situ ada yes. Oke, wah ini bagus ini ya. Tapi tunggu dulu, Mari lihat dulu energi dari pasangan sahnya Capricorn. Iya. Oh gitu. Kemudian iya. Baik, kemudian di sini ini energi Capricornnya ya. Iya. Yes. Oke. Wow, ini bagus nih ya. Jadi ini kok kayaknya bukan energi orang yang sedang berselingkuh ya. Karena walaupun ini Mari lihat ya, Capricorn seperti judulnya kita, dia mendua hati di sini, tapi bukan berarti bahwa dia memilih untuk usai dengan pasangan sahnya. Bahkan untuk di bulan Oktober ini, Mari rasa fokus dari Capricorn itu lebih banyak nanti untuk pasangan sah. Jika urusan ini masih pacaran ya, situasinya ini masih pacaran, saya rasa pertimbangan Capricorn atau kayak dia di dalam dirinya tuh udah ngerti ya, wah ini nih orang yang akan aku bawa untuk berumah tangga. Nah gitu. Apabila Capricornnya dalam cerita hubungan ini sudah menikah ya dengan pasangan sahnya ini, ya untuk bulan Oktober segala sesuatu yang akan dia lakukan itu semua berorientasi demi kepentingan keluarganya dia ya, demi kepentingan urusan dia sama pasangan sah. Jadi dengan situasi yang seperti ini tuh kalau Mari lihat ya, kayak yang udah mengerti ya, Capricorn ini udah paham gitu. Capricorn ini sudah yang aku harus mengambil keputusan yang baik ini dalam hidupnya aku gitu. Dan dia bisa melihat bahwa hidup dia tanda kutip bisa baik-baik saja itu apabila dia bersetia, apabila dia lebih memilih gitu loh, lebih memikirkan, lebih mempertimbangkan, lebih banyak berintegritas, lebih banyak mengusahakan gitu ya, lebih banyak mengalokasikan energinya dia, upaya-upayanya dia untuk hubungan dia dengan pasangan sahnya. Nah, modelnya kayak gitu. Dan memang beberapa di sini nampaknya baru tersadar. Nah, ya, baru tersadar dia di sekitaran bulan Oktober ini atau mungkin dari bulan 9 di sini sudah mulai tersadar gitu ya. Mungkin yang kemarin itu masih sekedar tahu gitu ya, masih sekedar mengerti gitu. Nah, kalau sekarang ini sudah kesadaran. Nah, itu ya, sudah yang lebih memahami gitu loh, lebih memahami bahwa hidupnya dia itu tak lain tak bukan ya bersama dengan pasangan sahnya. Nah kayak gitu ya. Jadi ini adalah langkah baru yang diambil oleh Capricorn itu ya. Jadi mengakui bahwa pasangan sah ini adalah pasangan terutama atau hubungan yang paling prioritas dalam hidupnya dia gitu loh ya. Dan bahkan Mari rasa bisa di sini yang kayak makin dalam ya, cinta perasaan itu makin dalam untuk pasangan sah. Walaupun mungkin ini nanti lebih banyak ya, kaum Capricorn ini tuh dia nggak akan nahan-nahan dirinya dia untuk mengekspresikan cinta.
gitu loh. Kalau pasangan sahnya ini jeli, dia akan tahu, dia akan mengerti bahwa kali ini semangatnya Capricorn itu sangat besar sekali ya untuk mengupayakan hubungan mereka, untuk bikin hubungan mereka ini jauh lebih menarik, jauh lebih asik gitu ya. Dan dia akan berusaha untuk menarik perhatian pasangan sahnya. Nah, di situ ya. Mungkin ini dengan cara masuk dulu ke anak gitu ya. Kalau mereka ini punya anak laki-laki, mulai dulu cara untuk mengambil hati pasangan sah, dideketin dulu anak laki-laki gitu ya, lebih sering bermain-main dengan anaknya gitu ya, lebih kayak yang dengan alasan anak, yuk kita jalan-jalan yuk, nah kayak gitu ya. Jadi ini beberapa memakai anak gitu ya, jalan masuknya itu dengan anak. Nah memang jika ini belum ada anak ceritanya, atau ini tidak ada anak laki-laki, dia ya Capricornnya ini nanti yang kayak dia hadir gitu ya, dia nggak nanggung-nanggung di situ energinya. Dia akan, ayo kita seperti ini yuk, ayo kita seperti itu yuk. Nah gitu ya, jadi ini ngajak jalan-jalan, ngajak makan-makan, minum-minum, ayo kita refreshing ke sana ke sini. Nah modelnya kayak gitu. Kayak gimana caranya biar hidup ini hubungan mereka berdua gitu. Dan kalau mari lihat ya, ini akan bertahan lama kali ini gitu loh. Jika kemarin Capricorn mungkin dia terjerembab atau mungkin dia terpeleset dengan mencari kebahagiaan di luar hubungan, menghadirkan kemudian si B, si C, si Z gitu ya. Nah kali ini ya tadi dengan kesadaran itu, sekarang ini udah yang kayak tahu diri, ini butuhku ini apa ya, mauku ini dalam hidup ini apa ya. Nah jadi udah mengerti di sana, dan kayak yang tahu, oh ini salah, oh ini benar, oh ini yang paling tepat, oh yang ini yang keliru. Sudah ada timbul di situ kebijaksanaan. Dan kali ini tuh mari lihat dia lebih make perasaan ya. Misalnya gini, oh selama ini ternyata aku tuh nyakitin pasangan sahku ya, atau selama ini aku tuh terlalu cuek sama pasangan sahku. Nah udah lebih, kalau aku diposisikan sebagai pasangan sahku, ketika dicuekin, ketika diacuhkan, atau ketika tidak disetiain, aku tuh pasti bakalan sedih banget tuh gitu ya. Jadi yang kayak antara rasa bersalah gitu ya, antara mungkin bukan rasa bersalah, tapi menebus kesalahan. Nah itu ya, kalau rasa bersalah itu kan jatuh dia ke guilty feeling, dan itu bisa menjauhkan diri. Tapi di sini yang kayak membayar kesalahan gitu ya, membayar kekeliruan, membayar ketidaktahuan gitu, dengan cara oke, aku gimana pun harus dengan pasangan sahku ini gitu ya. Bahkan tadi mari katakan untuk pernikahan ya, jika ini masih posisinya pacaran, dia yakin banget bahwa pasangan sah ini adalah pasangan yang paling cocok untuk dia dalam berumah tangga. Nah pasangan sah sendiri kalau mari lihat, dia ini lumayan emosional gitu ya. Orangnya lumayan emosional. Bisa saja dia tidak merasakan bahwa dia disayangi, dia dicintai, atau dia bisa saja merasa bahwa dia tidak memiliki cinta lagi ya untuk Capricorn ini. Namun walaupun demikian, dia nggak yang kayak menolak Capricorn hadir dalam hidupnya dia. Oh enggak ya. Jadi misalnya Capricorn mencoba untuk mengambil hati, melakukan ABC, bisa aja pasangan sahnya ini tuh yang oke, ayo kita jalan-jalan. Misalnya Capricorn ngomong, ya oke, ayo jalan-jalan. Nah ada beberapa kayak gitu. Namun ada beberapa tuh yang lebih aku baiknya tuh memikirkan hal yang lebih besar ya dalam hidupku. Jadi bisa di sini dia, nampaknya aku jalan dengan hidupku sendiri tuh jauh lebih baik ya. Karena ketika aku berurusan sama Capricorn ini, perasaanku ini kok yo ndak tenang, kok yo ndak lega. Aku mudah marah, atau aku mudah sedih, atau aku udah kayak yang hampa, nggak ada getaran apapun lagi untuk Capricorn. Karena ini bisa dia yang cukup banyak ya terkuras emosionalnya dia, termainkan emosionalnya dia.
Jadi kan masuk ke resah, sedih, cemas, itu kan bikin kita capek ya, mengkuras banget gitu ya. Nah mungkin itu yang dialami sama pasangan sahnya Capricorn ini. Sepanjang hubungan dia yang lebih banyak mengalah gitu ya, atau dia lebih banyak memberi. Nah tapi mengalah dan memberinya ini bisa itu karena ajas ketakutan, ajas keresahan gitu ya. Nah, dan itu nampaknya tidak alami terjadi, namanya sesuatu yang berpura-pura di sana gitu ya, atau sesuatu yang bukan berpura-pura tapi pemberian ini kelewatan batas. Jadi temporer dia jatuhnya gitu loh, nggak bisa berkelangsungan lama di sana. Kan seseorang itu ya bisa melakukan sesuatu dengan jangka waktu yang panjang itu karena dia mencintai atau karena dia mendapatkan cinta, energi cinta gitu ya. Ketika dia tidak mendapatkan hal itu, maka itu akan bikin capek sendiri gitu ya. Akhirnya melakukan sesuatu itu hanya mengkuras energi tapi tanpa meaning gitu ya. Mungkin itu yang dialami pasangan sahnya Capricorn ini. Dan sekarang ya karena dia masih banyak emosionalnya dia tentang Capricorn, misalnya ya tadi aku tidak dicintai, aku tidak disayangi, atau dicari-cari kok ya perasaan itu sudah tak ada lagi dalam hatiku. Jadi bisa saja dia ya udahlah daripada nge-share untuk orang lain, waktuku, energiku, perhatianku, apalah segala macam yang bisa diberikan untuk orang lain. Kok rasanya lebih cocok jika aku nih fokus aja ke dirinya aku. Nah, modelnya kayak gitu ya. Jadi saya rasa bisa ini pasangannya Capricorn, di saat Capricorn sudah mau memprioritaskan hubungan, katakanlah hubungan pernikahan. Justru pasangan sahnya Capricorn ini lebih yang aku mau tetap ada dalam rumah tangga ini, tetapi kali ini fokusnya aku tuh ya ke dirinya aku sendiri. Nah kayak gitu ya. Tapi kalau ini hubungannya masih hubungan pacaran, saya rasa pasangan sahnya Capricorn ini akan butuh waktu lagi untuk mempertimbangkan menerima Capricorn ya sebagai suaminya dia atau sebagai istrinya dia. Jadi dia tidak melihat gambaran rumah tangga, berumah tangga gitu ya. Dia tidak melihat gambaran berumah tangga dengan Capricorn ini. Saya rasa dia mencoba untuk bijaksana di sini ya pasangan sahnya Capricorn. Mungkin dia sudah terlalu banyak mengeluarkan energi jadi people pleaser, seseorang yang memaksakan diri dalam hubungan ini. Nah akhirnya dia sekarang aku nggak mau lagi memaksakan diriku untuk orang lain. Kali ini prioritasnya aku tuh ya diri aku sendiri gitu ya. Memang beberapa ini bisa energinya tuh kayak yang menghindari dulu gitu loh. Mungkin ada yang berkeputusan aku pindah tempat kerja aja, atau aku pindah daerah aja lah. Kayak gimana biar dia ini menjauh dari Capricorn. Tapi kalau Capricorn datang, misalnya chatting, teleponan atau ngajak ketemu, ya jika memungkinkan ya mereka ada di dalam satu kota yang sama, ya dia akan mau jalan, dia akan merespon dengan baik. Tapi jika mereka ini ada di daerah yang terpisah, bisa jadi ya tetap sama aja ya. Dia tetap merespon, cuman dari 100% energi yang bisa dia berikan ke Capricorn, mungkin kali ini hanya 30% aja. 70-nya lagi dia akan pakai untuk giat bekerja gitu ya. Atau berencana. Nah ini ya, udah mengatur rencana bahwa kehidupanku itu di masa depan A, B, C, D, E, dan itu bisa saja tanpa memasukkan Capricorn di dalamnya. Gitu ya. Jadi pertimbangannya dia adalah diri dia sendiri di sini. Gitu ya. Kalau ini untuk beberapa dari pasangannya Capricorn. Bahkan tadi kalau Mari bilang ya, jika ini sudah hubungan rumah tangga, bisa aja membuka opsi-opsi baru dalam hidupnya dia, ya itu menjadi gambaran pasangan sahnya Capricorn ini.
Jadi ini dengan Capricorn hanya mendapatkan status kah gitu ya. Misalnya aku nggak mau jadi janda dulu untuk sekarang, aku nggak mau jadi duda dulu untuk sekarang, kayak gitu ya. Ini rumah tangga ya. Jadi ya biar ajalah rumah tangga ini tetap ada. Tapi kali ini aku tuh lebih memikirkan tentang dirinya aku sendiri gitu ya. Nah, makin dekat dia sama Capricorn, bisa di situ makin ngerasa dia tidak nyaman. Makanya ada beberapa hal yang akan dia lakukan, itu dia lebih memilih melakukannya sendiri gitu ya. Jadi tanpa melibatkan Capricorn ini. Bahkan tadi ya udah berencana aku nanti masa depannya kayak gini kayak gitu. Mungkin udah mulai nyimpan uang ya, udah mulai nabung di sana, atau mulai nyari-nyari kota baru yang mau dia tempati gitu ya, atau pekerjaan baru yang mau dia lakonin. Nah kayak gitu ya. Jadi setidaknya ada tindakan-tindakan nyata. Ini bukan masih wacana ya, tidak. Tapi ini setidaknya udah melangkah 1-2 langkah gitu ya. Mulai yang merancang kehidupan masa depan di sana tanpa Capricorn. Tapi ya tetap orang ini tuh nggak yang saklek, nggak yang karena dia berpikiran tentang diri dia sendiri, langsung dia memutuskan habis-habisan koneksi dengan Capricorn. Mari rasa di sini tidak, gitu ya. Orang ini tuh masih bisa manis, bahkan beberapa dia masih kayak yang support, dia kayak menyemangati, gitu ya. Dia jadi kayak pasangan yang perfect lah, hampir perfect ya untuk Capricorn ini, gitu. Jadi punya wacana, punya rancangan, dan punya upaya untuk hidup sendiri, tapi dia juga tetap manis ya, tetap terkoneksi, tetap mau terkoneksi dengan Capricornnya. Oke, baik. Jadi kalau Maria ini sebenarnya hubungannya nanti agak-agak lebih indah gitu ya, agak-agak lebih menyenangkan daripada kemarin-kemarin hari. Nah, atau jika kemarin hari memang hubungan ini menyenangkan, ini bertambah. Kesenangan ini bertambah, terutama yang dirasakan sama Capricorn. Jadi dia lebih excited gitu ya, lebih ambisius untuk mendapatkan perhatian pasangan, lebih yang kayak apa-apa tuh maunya di-share sama pasangan gitu ya. Bahkan jika dia makan di emperan, ini contoh aja ya, dia makan di emperan, makannya tuh cuman bala-bala gitu ya, tapi bala-bala ini enak gitu. Jadi dia tuh, aku mau bawa ini untuk pasangan sahku karena ini enak. Jadi kayak mau ngebagi kebahagiaan dengan lebih baik lagi, dengan lebih banyak lagi untuk pasangannya dia. Nah, kayak gitu ya. Atau ini bisa sebenarnya karena dorongan apa aja ya, kalau mari lihat perselingkuhan ini bisa itu hanya karena dorongan coba-coba saja, impulsif gitu ya. Dan mungkin dia dengan pasangan selingkuhannya itu ya namanya bisa saja hanya sekedar iseng-iseng gitu ya. Bisa aja hanya sekedar coba-coba seperti Mari katakan, tapi yang jelasnya inti hidupnya dia setidaknya untuk bulan Oktober ini ya, nafas hidup dia tuh, inti hidupnya dia itu ketika dia bersama dengan pasangan sahnya. Nah seperti itu ya. Jadi dalam pembacaan ini hadir energi dari Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces di situ, kemudian Sagittarius, Leo, Aries, kemudian hadir energi dari Taurus di sini, Libra. Kemudian ada ada energi dari Virgo di situ, energi dari Aries di sana, energi dari Cancer, energi dari Gemini di situ, ya. Nah, ini bisa hanya sekedar nunjukin energi, bukan menunjukkan dengan siapa Capricorn sedang berdealing. Baik, kita tinggalkan api gairahnya Capricorn dengan pasangan sah. Masuk kita ke Capricorn dengan pasangan selingkuhannya ya. Jadi ini nampaknya bisa kayak mencoba lebih berharmonis. Pokoknya indah ya. Apa-apa yang menurut Capricorn bisa mengindahkan hubungan, bisa membahagiakan hubungan, saya rasa itu yang akan dia lakukan gitu. Tapi kita lihat bagaimana energi Capricorn dengan pasangan selingkuhannya ya. Oke. Lagi banyak energi tuh, mari lihat Capricorn. Oke, 5 of Wands ada di sana, 7 of Pentacles, reversal, kemudian ada King of Cup. Terus mari tarik dulu energi dari pasangan selingkuhannya Capricorn ya. Di situ ada Page of Pentacles, kemudian di situ ada
Kemudian di situ ada, oke, iya. Tolong klarifikasi judgment-nya. Oke, baik. Kemudian mari tarik energi Capricorn-nya dengan pasangan selingkuhan. Oke. Kemudian kemudian iya. Kemudian oke, iya kan kayak Mari bilang, ini kayaknya Capricorn dengan pasangan selingkuhannya ini tuh hanya sekedar main-main saja. Ini nggak ada tanggung jawab yang baik ya dalam hubungan ini. Bisa aja merasa nyaman gitu ya, bisa aja di sana, tapi ada ndak yang mau untuk diupayakan di masa depan? Saya rasa baik dari Capricorn sendiri ataupun dari selingkuhannya ini, saya rasa di sini ndak ada ya. Nah, apalagi seperti yang kita lihat tadi bahwa Capricornnya nanti akan lebih terfokus kepada pasangan sah, sehingga itu nanti bisa akan berpengaruh besar ya ke hubungan perselingkuhannya dia ini. Dan saya rasa pasangan selingkuhannya ini pun sadar diri juga gitu ya, bahwa hubungan ini tuh hanya bisa jauhnya itu sampai di ya hubungan perselingkuhan saja gitu loh. Dan jangan-jangan dia pun mengerti, aku nggak mungkin jadi istri, atau aku nggak mungkin memperistri dia, aku nggak mungkin memperistri Capricorn ini. Nah kayak gitu ya. Jadi dia yang kayak ya udah dijalanin aja sebagai teman tapi mesra kah istilahnya, atau ini hanya hubungan yang casual saja gitu ya. Nah beberapa mungkin di sini hanya orientasinya itu orientasi uang gitu ya, orientasi uang. Dan ya kalau bisa aliran dana uang, kalau ada ini cerita uang loh ya. Ya aku dapat aliran uang aja lah dari Capricorn, aku nggak butuh status, aku nggak butuh untuk diakui di depan umum. Yang penting aku tuh dapat apa yang aku mau di sana. Nah modelnya yang kayak gitu ya. Atau orang ini tuh ndak yang orientasinya uang, tetapi dia yang akhirnya sadar bahwa aku nih nggak boleh konyol gitu ya. Apalagi kalau dia tahu kalau dia ini hanya sekedar selingkuhan. Jadi dia ini nggak mau yang berandai-andai gitu ya. Oh jika sajalah di masa depan aku bisa menjadi pasangan sahnya Capricorn, jikalah di masa depan. Mari rasa dia nggak terlalu mau berandai-andai di situ. Jadi dia ini bisa yang kayak orangnya tuh orang yang realistis banget gitu loh ya. Dan dia bisa yang tidak memaksakan dirinya dia tidak berusaha untuk mempengaruhi keadaan juga kayak gitu. Jadi dia lebih yang menerima aja gitu loh. Jadi kalau yang dapatnya itu hanya uang, ya udah uang saja gitu ya. Enggak yang muluk-muluk uang dan kemudian status dan kemudian apa gitu ya. Enggak mau dia itu kalau Mari lihat. Nah, sana ya. Atau ya mungkin dia tidak mendapatkan apapun dari Capricorn dalam bentuk material, tapi dia akhirnya sadar, diriku ini berharga loh ya, diriku ini tuh harusnya punya kehidupan yang seperti ini, seperti itu, dan nampaknya aku tidak bisa dapatkan itu dari Capricorn, aku tidak mau konyol. Jadi ini kayak yang menjaga diri ya, pasangan Capricorn ini tuh lebih kayak selingkuhannya ini, lebih kayak berusaha untuk menjaga diri dia dengan baik di sini. Jadi nggak mau konyol, nggak mau yang kayak berusaha mati-matian untuk mendapatkan Capricorn, untuk bikin Capricorn setia sama dia. Mari rasa di situ enggak. Dia lebih kayak menyimpan ya. Bisa aja dia melakukan hal ini, melakukan hal itu biar Capricorn tinggalin pasangan sah dan kemudian memilih dia. Bisa aja. Tapi dia bilang, sayang banget energiku, lebih bagus aku self love katanya gitu ya. Kalau aku punya duit bisa aja ngasih sama Capricorn biar Capricorn lebih perhatian sama aku, biar Capricorn bisa berhutang budi sama aku, biar aku bisa mengikat Capricorn, kan biasa gitu ya. Untuk mendapatkan kasih sayang ada beberapa orang yang memilih untuk membayar kompensasi, misalnya kompensasi dalam hal material atau ngasih seks gitu ya. Kalau orang ini Mari lihat, dia nggak mau. Dia nggak mau. Kalau dia punya uang, ya dia simpan uangnya untuk diri dia sendiri. Ya dia pakai untuk happy-happynya dia sendiri. Nah, seperti itu ya. Jadi tahu diri di sini. Kalau ada yang dia miliki, daripada membagi,
dia mendingan untuk aku gitu ya, cocoknya untuk aku gitu loh, aku pakai ini happy seneng. Nah modelnya kayak gitu. Nah di sana, dan beberapa ini orangnya ya memang baik gitu ya. Kalau mari lihat ini bukan memang bibit-bibit orang yang galauan gitu ya, orang yang baperan, orang yang egonya tinggi, ingin mendominasi, ingin memiliki ya. Mari rasa enggak. Orang ini tuh tahu, orang ini tuh memang mungkin masih muda ya, untuk beberapa ini masih muda. Tapi dia ini enggak yang konyol gitu loh. Dia ini enggak konyol. Mungkin dia bahkan tahu ya, bahwa kebahagiaan dia adalah tanggung jawabnya dia. Dia enggak bisa berharap kebahagiaan itu atau apa yang dia mau itu dia dapetin dari orang lain gitu. Jangan-jangan dia mengerti di sana. Gitu ya. Dan ya tadi dia ini nggak muluk-muluk, kalau ya bisa dapat uang ya uang sajalah, nggak usah jadi istri, nggak usah jadi suami, gitu ya, atau apalah yang modelnya kayak gitu. Tapi yang pentingnya dia mempertimbangkan dirinya dia, sehingga orang-orang yang kayak gini tuh nggak ada yang gayanya itu pengemis cinta, gitu ya, nggak ada pengemis cinta. Jadi yang paling tepat bagiku adalah ini. Ini orangnya udah mengerti banget. Yang paling cocok itu adalah ini, tanpa berusaha untuk berlebih-lebihan, mempengaruhi berlebih-lebihan atau dramatis atau melankolis gitu ya. Mari rasa orangnya nggak mau ke sana. Nah, sementara Capricornnya ini sendiri ya memang kalau yang untuk urusan jangka panjang, mari rasa dia di sini ya nggak mau gitu ya. Mungkin ini hanya orientasinya seksual saja, atau ini hanya iseng-iseng, chatting-chattingan, telepon-teleponan tak jelas, video call tak jelas. Nah, modelnya kayak gitu ya. Jadi yang kayak Capricorn ini pun sudah yang pasti di sini bahwa tidak, orang ini memang tidak sebagai pasanganku, aku ndak bisa ngasih hal lebih ke dia gitu ya. Paling-paling di sini hanya untuk beberapa ya, kebetulan ini King of Pentacles, bisa dia memang sedang membeli. Ya, selama ini ternyata dia sedang membeli kebahagiaan dari pasangan selingkuhannya ini. Dia bisa ngasih uang banyak gitu ya ke pasangan keselingkuhannya ini, tapi dia ngasih uang banyak itu untuk dia bisa mendominasi aja. Nah, gitu ya. Ibaratnya ini maaf nih ya, ini bisa yang kayak aku nyewa dia gitu lah. Capricorn sedang menyewa selingkuhan. Namanya orang menyewa ya, ngasih duit dong. Atau aku merental hidupnya dia untuk 1 hari, 2 hari. Nah, modalnya kayak gitu. Jadi ada bisnis di sini ya, tanda kutip ya. Bisnis kehidupan gitu, tanda kutip. Nah, di sana. Tapi kalau yang bilang, wah aku nih akan memilih dia meninggalkan pasangan sahku, mari rasa tidak sampai sejauh itu, nggak sampai ya, nggak ada. Jadi yang bahkan ini bisa kalau untuk seks oke, cocok gitu ya. Tapi melihat orang ini adalah pasangan potensial, jelas tidak, ini bukan pasangan potensial. Nah kita, jadi memang ini sebagian besar ini karena sifat yang agak-agak macho man ya. Ini biasanya laki-laki di sini ya, yang gaya-gaya kayak gini. Bisa yang gaya-gaya macho man gitu ya, bisa yang kayak macho man ini dalam artian, wah gue nih laki-laki nih. Kalau laki-laki tuh mesti punya ini itu, banyak wanita gitu ya. Ini bisa yang kayak narsistik gitu ya, untuk beberapa narsistik. Kok kayaknya menaklukkan orang lain, menaklukkan wanita lain, itu satu hal yang menyenangkan bagi dia gitu loh. Kayak pengakuan bahwa gue ini jantan banget. Nah, untuk beberapa kayak gitu ya, makanya dia mau terkoneksi. Tapi ya, energi seperti ini tuh lebih kayak banyak bikin kekacauan sih, yang model kayak gini. Bisa sok-sok gagah di awal, kemudian ketakutan di tengah-tengah gitu ya, kayak kehilangan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya dia mendekati atau didekati oleh orang lain. Jadi tanggung jawab di sini tuh sangat rendah sekali gitu ya.
Jadi memberikan rasa nyaman, memberikan kepastian, keselingkuhan, saya rasa Capricornnya tuh ndak mau. Tapi itu tadi, bisa ini cukup mendominasi nih. Bisa Capricornnya cukup mendominasi. Untuk beberapa, bisa Capricorn ini tuh memang agak bosan ya dengan hubungan mereka sekarang ini. Mungkin Capricorn sekarang sedang berharap ya, bahwa selingkuhannya akan mengambil hati dia, selingkuhannya akan memohon-mohon ke dia. Karena itu bisa dianggap Capricorn hal yang asik banget gitu loh. Ya, ada seseorang yang menangis meraung mengharapkan cintanya. Nah, itu dia seneng untuk beberapa di sana. Beberapa mungkin ya udah bosen. Jadi udah bosen itu, sebaik apapun selingkuhannya ini, dia yang tidak menilai itu. Dia tidak menghargai. Dia nggak menghargai apa-apa yang diberikan selingkuhannya. Walaupun itu baik. Tapi dia bisa bilang, aku nggak butuh itu. Jadi ini beberapa bisa agak culas atau dingin. Ya, setidaknya ini energinya nih energi yang dingin banget. Nah, gitu. Energi yang dingin ya. Jadi dia tuh ndak yang antusias setiap ada komunikasi antara mereka. Dia nggak antusias di sana. Bisa pikirannya dia ini melayang kemana-mana gitu ya. Jadi dia ndak fokus. Kalaupun ada pertemuan mereka, tapi dia tidak fokus menikmati pertemuan itu. Dan bahkan mungkin dia dengan terang-terangan ini ngomong, aku tuh maunya begini, aku tuh maunya begitu. Dan apa yang dia mau itu bisa agak berlebih-lebihan. Nah, modelnya di sana ya. Dan memang kalau untuk sekarang, selingkuhannya Capricorn ini ya tidak dianggap. Itu kalau mari lihat ya. Ini tidak dianggap. Dia ini tidak diperhitungkan sama Capricorn. Nah, kita. Jadi ini bisa hubungannya tuh sangat pasif sekali. Ya. Sangat pasif, dan bahkan ini beberapa sudah agak lama nih ya pasifnya hubungan ini ya. Beberapa bisa kayak yang 8 bulan, 11 bulan gitu ya. Udah ndak koneksi dengan intens lagi, dengan baik lagi, dengan manis lagi. Bisa tetap ada aliran dana dari Capricorn untuk selingkuhan, tapi untuk kebahagiaan, happy-happy di sana, barangkali itu ndak terjadi gitu ya. Atau beberapa berkurang dia intensitasnya. Nah, di situ. Jadi ada yang berubah dari Capricorn ini. Ada yang berubah. Gitu ya, tidak semanis, tidak seindah, tidak sebaik, tidak se-care atau tidak segila ya menghasrati pasangan selingkuhan seperti yang dulu. Nah, di sana ya, beberapa ini bisa energinya karena males ribut-ribut, mungkin ini sudah ketahuan kah gitu ya. Jadi males untuk ribut-ribut, malas untuk mendapatkan tantangan-tantangan gitu ya. Malas untuk menyelesaikan kekacauan, ngeberesin kekacauan. Nah, sehingga memutuskan koneksi antara mereka berdua. Oke. Jadi dalam pembacaan Capricorn dengan selingkuhan, hadir energi dari Scorpio, hadir energi dari Virgo, hadir energi dari Cancer ya, Cancer, Scorpio, Gemini, terus hadir energi dari Taurus di sini, sesama Capricorn, terus hadir energi dari Virgo tadi sudah belum ya, kemudian hadir energi dari Sagittarius, Leo, Aries. Nah, itu bisa hanya nunjukin energi, bukan nunjukin dengan siapa Capricornnya sedang berdealing. Baik ya, mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.